Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti bahasa pemrograman lainnya, loops ini disediakan untuk mengulang perintah hingga kondisi untuk berhentinya tercapai. Ya, mari kita lihat kenapa kita memakai loop. Karena loop itu membuat segalanya lebih mudah. Jadi misalnya kalau ada hukuman gitu ya, I will not talk in class harus tulis 500 kali, maka seandainya kita boleh pakai loop, itu cepat mengerjakannya. Kalau nggak boleh pakai loop, akan lama. Di dalam pemrograman juga, print I will not talk in class, itu kalau kita ketik 500 kali, itu bisa sih pakai kopas-kopas gitu ya. Tetapi akan lama. Seharusnya bisa lebih cepat ya, yaitu dengan memakai for. Nah, cara kerja loops di Python itu ada dua macam. Yang pertama memakai for, yang kedua memakai while. Nah, for itu juga ada beberapa cara pemakaiannya. Cara yang pertama, kalau kita punya seperti sekelompok bilangan, ya, atau sekelompok data yang dimasukkan di satu variabel, contohnya seperti ini ya, numbers sama dengan kurung siku 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bilangan, dijadikan satu, dimasukkan ke sebuah variabel namanya numbers. Maka kita bisa memakai for itu dengan cara menulis kata kuncinya for, terus kemudian number ini itu variabel yang kita buat sendiri. Nah, itu terserah apa ya namanya. Ini variabel ini menyatakan satu bilangan saja. Jadi for sebuah bilangan di dalam sekumpulan bilangan, cara membacanya seperti itu. Maka lakukan ini untuk setiap bilangan di dalam sekumpulan bilangan. Maka for ini akan pertama kali number itu diisi 1, lalu print number. Lalu karena masih ada bilangan lain, maka diulang lagi ke sini, for-nya diisi 2 numbernya. Lalu diulang print number. Balik lagi ke atas, number diisi 3, print number. Balik ke atas, 4, numbernya, print number. Balik lagi, 5 masuk ke number, print number. Balik ke atas, tapi sudah habis kan, maka dia berhenti, tidak melakukan apa-apa, keluar. Itu cara kerja for yang pertama. Apakah ada pertanyaan? Jelas ya, jadi number ini variabel yang terserah kita mau beri nama apa, tapi nanti isinya adalah satu data di sini ya. Satu data di kumpulan data ini. Oke. Nah, yang kumpulan data tadi itu sebenarnya ada namanya, yaitu list. Jadi, kumpulan data tadi, numbers, itu adalah sebuah list. List itu isinya adalah banyak data. Nah, banyak data itu sebenarnya bisa jenisnya sama, seperti ini. MyList sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan semua. Integer semua. Bisa juga datanya sama tidak bilangan. Misalnya seperti ini, my second list, Jimmy, Melissa, Joko, Maya. String semua. Tapi bisa juga list itu isinya campuran. Whatever list gitu ya, isinya ada 1, ada book, ada John, ada 2, 3, 5, mungkin ada 4,5 di sini. Ini list yang isinya campuran. Walaupun bisa ya, tapi jarang mungkin dipakai karena banyak permasalahan yang kita lakukan itu
yang harus kita pecahkan itu lebih mudah, listnya itu satu jenis aja pemakaiannya. Nah, ini cuma sekedar penjelasan singkat tentang list yang akan kita pakai kapan-kapan. Tapi kali ini list ini hanya kita pakai untuk keperluan for saja. Nah, for selain memakai list seperti yang tadi di atas, itu ada cara pemakaiannya yang lain yang tanpa list. Jadi misalnya seperti ini ya, for X, X ini juga bilangan apa saja yang kita tuliskan. Jadi boleh diberi nama apa saja, ini variabel. For X in range 5, itu maka isinya atau perulangannya, X ini akan berganti-ganti nilai mulai 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 5 ini dianggap sebagai exit condition. Jadi exit condition-nya adalah X sama dengan 5. Kalau X-nya 5, stop, ya, keluar dari perulangan ini. Nah, berarti dia pertama kali X-nya 0, masuk ke sini. 1, masuk ke print X lagi. Diulang lagi 2, masuk ke print X. 3, 4. Waktu 5, dia lihat, oh 5 ini exit condition, berarti stop. Ini cara pemakaian memakai range yang pertama. Yang kedua, range-nya itu ada awal dan akhirnya. Nah, kalau yang parameternya yang di dalam kurung ini kita sebutannya parameter ya. Kalau parameternya cuma 1, yaitu 5, maka karena Python ini juga termasuk bahasa yang zero base. Zero base itu maksudnya angka pertamanya itu 0. Maka angka pertamanya awalnya dianggap 0. Sedangkan 5 itu menjadi exit condition-nya. Tapi kalau parameternya ada 2, maka angka pertamanya bukan 0, tetapi sesuai dengan yang ditulis di sini, yaitu 3. Exit condition-nya tetap 6. Ya, exit condition-nya 6, berarti ini start-nya 3, X-nya nilainya 3 pertama kali, print X 4, print X, naik lagi 5, print X 6, dia cek, oh ini exit 6 itu. Maka berhenti. Yang terakhir, yang bawah, ini parameternya ada 3. Parameter pertama sama dengan yang atasnya, yaitu pertama kali isinya berapa. Parameter yang kedua itu adalah exit condition-nya berapa. 8. Nah, 2 itu menyatakan lompatnya berapa-berapa. Kalau tidak ditulis seperti di atas, itu berarti lompatnya 1-1. 0, 1, 2, 3 itu kan lompatnya 1. Tapi kalau tulis 2 berarti pertama masuk X-nya 3, print X. Waktu naik ke atas lompat 2. 3 tambah 2, 5. Ya kan? 5 print X. Naik lagi ke atas, 5 tambah 2, 7. 7 print X. Naik lagi 7 tambah 2, 9. Tapi terus dia lihat 8 sudah exit. Apalagi 9, maka keluar. Itu ya, tentang range. Mudah ya, kayaknya. Bu, itu exit condition apa ikut tampil ya, Bu? Kenapa? Exit Itu condition, loh, exit condition tuh dia bahkan tidak masuk ke dalam kan. Pada saat dia sudah mencapai X-nya 8 dan di sini X-nya 6, maka dia tidak masuk ke print X. Kalau nggak masuk print X, bisa tampil nggak? Oh iya, paham. Ya. Tidak bisa. Nggak bisa kan ya? Yang menampilkan kan print ya. Nah, bagaimana menggambar
flowchart dan menulis algoritma kalau ada loop-nya. Loop itu sebenarnya sebuah if ya, cuma ada yang diulang. Diulang itu berarti balik lagi. Nah, biasanya yang di if-kan itu adalah exit condition-nya. Kalau exit condition-nya tercapai, berarti keluar. Kalau exit condition-nya tidak tercapai, berarti kan masih diulang. Berarti kerjakan macam-macam, balik lagi ke atas ya. Jadi ini coba saya lihat algoritma dulu. Lihat step 3. Step 3 tadi berdasarkan ini ya, berdasarkan for yang pertama, range 5. Berarti exit condition-nya kalau X itu 5. Berarti diulang jika apa? Jika X-nya belum sampai 5, yaitu lebih kecil 5. Jadi ada pertanyaan ini ya, jika X lebih kecil 5, maka display X, terus X-nya harus ditambah 1. Ini penting ya, perintah X sama dengan X plus 1 ya. Karena ini adalah perintah yang membuat X-nya ganti-ganti terus. Nah, terus X-nya tambah 1 menjadi, kalau 0 jadi 1, 1 jadi 2, 2 jadi 3, demikian seterusnya. Kemudian kalau sudah kembali ke step 3, jadi kan masuk sini lagi ya. And if. Ya. Kalau di flowchart, nah kalau di flowchart, ini X lebih kecil 5, kalau iya, di print, atau ini bisa tulis display X, terus X sama dengan X tambah 1, kalau sudah panahnya balik lagi ke if-nya. Kalau tidak, selesai. Oh iya, untuk yang kemarin mengerjakan algoritma, saya kayaknya keliru ya. Step-nya itu kemarin kan step 3, lalu kalau ada if, nggak usah dikasih step. Nah ini ternyata diberi step ya, di sampingnya. Tapi yang manapun nggak apa-apa, kita tidak akan menyalahkan karena penulisan ini. Jadi kalau misalnya butuh step 3 dan di sini nggak ada tulisan step 4, 5, 6, nggak apa-apa juga. Jadi jelas ya untuk algoritma dan flowchart-nya. Dengan algoritma dan flowchart ini mestinya kelihatan isinya loop-nya itu seperti apa dan apakah ini ada loop atau tidak ada. Kalau ada tulisan go to step 3 atau go to step yang atasnya, ini pasti loop. Kalau ada panah menuju ke ini ya, belah ketupat, ini juga biasanya loop. Oke, sekarang latihan pertama ya. Nah, ini juga salah satu contoh bahwa sebenarnya loop itu bisa dilakukan tanpa loop. Kadang-kadang, tetapi lebih cepat pakai loop. Tapi kadang-kadang juga nggak bisa. Saya ambil exercise yang pertama. Ini saya akan stop share dulu. Oke, saya akan buka Google Colab. Silakan masing-masing buka Google Colab juga ya. Nah, jika menampilkan bintang, itu kan sebenarnya hanya print bintang seperti ini ya. Ini 1 kali.
Nah, saya masih pernah ketemu juga orang yang lulusan S1 tidak terlalu ngerti loop sampai waktu diberi perintah semacam ini, dia masih membuatnya seperti ini. Ya. Kalau menampilkan 5 kali, ya kan tinggal di kopas 5 kali seperti ini, ya bisa jalan sih. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai loop ya. Cuma 5 kali itu kan simpel ya, angkanya kecil. Gimana kalau misalnya nampilkan bintang 500 kali atau 100? Kan capek kalau kopas. Kedua, kalau misalnya pakai menampilkan bintang 5 kali atau 500 kali, itu masih jelas berapanya. Tapi bagaimana kalau soal yang kedua? Coba dibaca exercise yang kedua, apa isinya? Gimana isinya? Yang kedua adalah menampilkan as many as the user input. artinya, Sebanyak yang user mau. nah sebanyak yang user mau. Input. Kita kan nggak tahu ya orang bakal nginput berapa. Kalau kita nggak tahu persisnya angkanya berapa, gimana caranya kita membuat print-nya berapa kali? Itu akan sulit kalau nggak pakai for. Ya. Kalau kita cuma pakai kopas-kopas, itu kita kan nggak tahu, saya harus kopas berapa kali ini. Karena itu kan minta inputan dari user. Jadi, kalau kita minta inputan dari user, berarti kan misalnya saya punya ulang gitu ya, sama dengan input berapa kali menampilkan ulang. Saya beri nama ulang string atau ulang teks. Saya mau membiasakan diri setiap kali sekarang langsung diintegerkan. Nah, kalau seperti ini, kita kan nggak tahu ulang ini bakal isinya berapa, sehingga kopasnya berapa kali, susah. Karena itu, kita akan memakai for, apa ya namanya ya, step, gitu ya. In range, ulang. Print, bintang. Oh ya, sorry. Saya kecampur dengan bahasa lain. Harusnya begini ya. Baru mau tanya. Itu bukan pakai ulang teks, Bu? Enggak, karena harus memakai integer. Saya coba. Kan tadi sudah diintegerkan Ibu Melisa. Iya. Oh, sorry. Ulang teks di sini ya. Ya. Ya, benar. Bentar ya, saya coba dulu kalau memakai angka biasa. Yang salah kok ini ya? Kurang titik 2, Bu. Oh ya, terima kasih. Oke, yang 3 ini bisa ya, jadi saya langsung ganti ulang aja. Tapi kayaknya dia muter terus, ya sudahlah. Kita isikan aja. Ulang.
6. Oke. Jadi kira-kira seperti ini ya. Kita perlu memakai for, terutama kalau perulangannya tergantung sesuatu yang kita tidak tahu pasti karena berdasarkan inputan dari user. Ya. Nah, for ini biasanya dipakai untuk sesuatu yang jelas, berapa kali diulangnya, tapi ya memang perulangannya tergantung yang diinputkan oleh user, tetapi bisa jelas gitu ya. Misalnya usernya nginputkan 7 berarti 7 kali, kalau inputnya 10 berarti 10 kali. Pokoknya tergantung inputan dari user, tetapi jelas berapa kalinya. Oke, nah tadi yang error kenapa ya? Bisa memberikan contoh balik ke saya kalau ada yang error tadi. Beberapa hal yang sering error, ini karena saya bukan programmer Python dulu. Titik 2, ini sering lupa ya. Terus ini spasi untuk masuk. Jadi for itu sama dengan if, maka perintah yang di dalamnya itu perlu diberi indent. Perlu diberi spasi. Dan spasinya itu jumlahnya sama, konsisten. Nah, ini yang sering salah sih. Yang tadi menanyakan soal salah, siapa ya tadi ya? Bisa beritahu saya salahnya di mana? Atau error tadi? Jadi step yang di sini itu nama variabel. Terserah Anda memberi namanya apa, tapi saya beri nama step karena menurut saya ini kan menunjukkan langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 gitu ya. Maka saya merasa namanya paling cocok step. Nama yang paling sering dipakai orang untuk ini adalah I. Jadi programmer di seluruh dunia entah gimana seperti sepakat gitu ya. Kalau ada perulangan pakai for itu namanya I ya. Jadi I nilainya mula-mula 0, terus I1, I2 sampai kapan? Sampai dia nilainya tidak sama dengan ulang. Ya, selama dia nilainya tidak sama dengan ulang. Begitu sama dengan ulang keluar. Print X-nya nggak dikerjakan dan nggak diulang lagi. Kalau saya tadi pakai nama step, terserah Anda pakai nama apa, tetapi namanya biasanya lumayan melukiskan gitu ya. I itu menurut saya juga singkatan dari indeks. Jadi bisa saja pakai nama indeks, step, I, itu nama-nama yang umum menunjukkan langkah-langkah di suatu for. Gimana? Tadi yang error sudah ada nggak? Errornya kenapa? Maksudnya error yang di tempat Ibu tadi ya? Bukan. Yang tadi katanya nyoba yang ada di slide terus error itu, errornya kenapa ya? Bukankah kamu bilang ada error? Atau enggak? Tadi katanya yang di slide dicoba ada error. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Mungkin yang for, gue. Maksudnya errornya kenapa ya?
Enggak, mungkin dia coba yang di slide PPT kan ada for tadi slide 5, dia coba mungkin di Google Colab error. Oh, bukan kamu ya yang tadi ya, Pak? Oh ya, bukan saya, Bu. Oke. Ya, Bu, mungkin punya juga saya tadi yang di slide ya. Kenapa? error Bu, punya saya. Errornya kenapa? Mau share screen mungkin? Saya stop share ya. Iya, Bu. Kamu tadi inputnya berapa ya? Salah petik aja itu, Bu. Ketiknya 2. Nggak boleh ya ketik 1 ya kalau input. Oh, sorry. Itu nggak ada kata inputnya yang specify times. Sebenarnya boleh ketik satu. Iya, Yang mana, Bu? yang specify time sama dengan input. Oh iya, Bu. Astaga. Iya, soalnya Iya, Bu. kalau Oke, Bu. nggak ada Makasih, Bu. inputnya berarti string. Lupa, Bu. Iya, Bu. String Kalau Iya, itu, Bu. integer kan kalau nggak itu- bisa. kalau kayak gitu aja Nggak kok perhatiin. cuma menampilkannya, Bu ya. Kenapa? Iya. Kasih. Iya, kalau cuma seperti itu dia jadi string. Kalau diangkakan nggak bisa. Nah, soalnya kalau di Python kan petik 2 sama 1 sama aja. Nah, kan bisa. Oke, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Stop share ya, Bu. Iya. Oke, itu tadi jadinya contoh yang exercise 3 bisa dilihat berarti ya sekarang. Exercise 3. Nah, gimana caranya kalau kita kepingin, Belum di-share. Maksudnya oh iya, di-share lah. Dibikin raw gitu ya, Bu ya. iya, bentar ya. Kalau kita langsung print, itu kan pasti turun kan? Gimana caranya supaya bintangnya itu satu baris? Clue-nya, ingat-ingat string itu bisa ditambah. Ya, Permisi, Bu. Ya. Saya tahu. ya. Ya, itu cuma tinggal string nomor dikali nomor tanpa string gitu. Oh, ya itu bisa sih. Berarti nggak pakai loop ya. Kalau pakai lupa nggak tahu, sorry. Ya, bisa sih. Ini bisa sih tanpa loop ini. Tabel terus string tambah string tambah string tambah string tambah string. Tambah string. Ya. Nanti terakhirnya baru di display. Bisa dijawab nggak pakai loop, bisa dijawab pakai loop juga. Ya itu kan loopnya, Bu. Di dalam loopnya ada string, variabel string ditambah string sama dengan string ditambah bintang. Terus kan diulang terus, nanti habis keluar baru di display stringnya. Ya, itu yang pakai loop. Tapi tadi saya baru ingat bahwa ada karakteristik kali juga ya. Jadi string itu bisa dikali juga. Jadi sebenarnya ini bisa dijawab tanpa string juga. Sorry, tanpa loop juga. Oke, silakan dicoba. Nah, kali ini untuk yang exercise 3 dan 4 ya, tolong dibuatkan sekalian algoritmanya atau flowchart-nya. Ya, silakan dicoba kerjakan dulu 3 dan 4 ya.
Oke, jadi ini algoritmanya. Ya, sekarang Python-nya Saya sih sudah juga. ada yang lain mungkin yang sudah Python-nya. Ini. Oh, ini yang langsung di print ya. Nah, ini untuk membuat supaya printnya tidak turun ke bawah. Jadi caranya berbeda dengan yang ada di algoritma tadi. Boleh sih. Oke, ya, makasih Bu. Coba apakah ada cara yang memakai seperti yang di algoritma tadi? Bu, saya bingung kalau yang punyanya Jovan tuh kalau dijadiin Python-nya gimana ya? Coba. Gimana kalau yang Jovan share screen, Bu? Yang lain juga, apakah tidak ada yang membuat seperti itu? Punyanya Jovan itu kan intinya dia nggak langsung print ya. Iya. Variabelnya dibuat string kosong dulu, kemudian loop-nya itu isinya stringnya ditambah dengan string bintang berkali-kali, sehingga lama-lama bintangnya Tak share juga tahu, Bu. ya. Kalau yang lain nggak ada yang membuat, jadi nggak ada yang membuat dengan cara seperti punyanya Jovan tadi. Oke, silakan di-share deh. Ya, yang bawah itu ya. Jadi stringnya itu sebenarnya sama sih antara algoritma sama Python-nya, sangat mirip ya. Cuma formatnya aja diatur. Start string itu sama dengan petik-petik, itu artinya kan kosong, bukan petik spasi petik ya, tapi petik-petik saja. Terus kemudian string itu kan bisa dikenai operasi macam-macam, termasuk tadi kali, plus. Nah, kali ini yang dipakai adalah plusnya. Diulang-ulang gitu ya. Plus bintangnya itu diulang-ulang. Kalau sudah keluar dari for, baru di print hasilnya. Star string itu sebenarnya apa nih, Bu? Yang mau ditampilkan string bintang-bintang gitu. Buat nampung semua bintangnya, terus nanti terakhir baru ditampilkan. Kalau yang tadi yang nggak pakai, yang langsung turun ke bawah, itu kita nggak pakai variabel buat stringnya karena langsung print bintang gitu kan. Tapi kalau yang ini kita tampung dulu karena kita mau bintangnya itu sampai banyak. Menampilkannya satu kali karena cuma satu baris. Nah, ini tadi dengan asumsi printnya ke bawah ya.
pakai new line, ada new line-nya print-nya. Kalau print-nya nggak pakai new line, ya yang tadi pakai koma N itu. Oke, thank you, Jovan. Bisa di stop share. Ya, kita akan pindah lagi ke exercise selanjutnya. Exercise 5 ya. Jadi, di exercise 5 ini user menginputkan jumlah buku yang mau dibeli. Misalnya 3. Nah, lalu di dalamnya for itu harus diinputkan harga masing-masing buku. Nah, karena menginputkan harga itu pasti diulang sebanyak jumlah buku, maka pasti ada input di dalamnya for, kan? Dan di dalamnya for itu juga kita harus menghitung total. Sama dengan caranya Jovan yang tadi, yang tadinya stringnya itu diberi kosong, lalu terus kemudian ditambahin lagi. Demikian juga menghitung total. Total itu sebelum kita ngitung buku pertama, pasti nilainya berapa? 0. 0 ya. Jadi total itu 0. Karena apa? Waktu di kasir pertama masuk, total belanja kita 0. Ambil satu buku, maka harganya ditambahkan ke 0 tadi. Misalnya. Bu, ini jadi harus pakai list ya. Soalnya kan kita nggak tahu butuh berapa variabel. Nggak pakai bisa. Tapi kan kita nggak tahu harus ada berapa variabel yang harga buat harga bukunya itu. Jadi begini, kan bisa saja kamu input lalu langsung dihitung totalnya. Oh, langsung Variabel dihitung. yang Oke. sama bisa dipakai lagi untuk input buku yang kedua. Lalu Oke. di total lagi. Jadi kalau input terus diinputkan lagi yang sebelumnya itu otomatis di override ya. Iya. Oke, makasih Bu. Nah, jadi total itu 0, terus tambahin harga baru, tambahin harga baru, tambahin harga baru, yang seterusnya keluar dari for baru di jumlah. Untuk exercise 5 ini wajib buat algoritma atau flowchart, karena menurut saya akan kelihatan step-step yang diulangnya kalau ada algoritma atau flowchart-nya ya. Oke, bisa coba dikerjakan. Bayar buku. Kenapa? Bayar buku. Banyak buku. Nah, itu yang diinput. Terus harusnya ada perulangan kan? Iya, Bu. Kalau ada perulangan berarti ada variabel yang nambah-nambah terus kan, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan? Berarti X 0 X sama dengan 0. Ya, berarti itu kan di nomor 3 kan? Iya. Mungkin dikasih nama I aja ya, lebih sering pakai ya, daripada X. Berarti X-nya diganti I. Ya. Terus 4 itu kan berarti diulang kalau apa? Jika Berarti if buka kurung X berarti X-nya tadi sudah diganti I. oh ya.
Ya, lebih apa? Reply number. Banyak Lebih dari, ya. Ya, siapa tadi yang mau tanya ya? ini Bu. Ya. Kalau iya, apa yang diulang-ulang? Berarti Kamu display. sekarang contoh soalnya. Contoh Ya, soalnya berarti yang diulang apa itu? yang ulang buku. Kembali buku. Input, Ada buku. ya. Berarti display. Ya. Bukan display, input kan? Oh ya. Loh, itu bukannya di input ya? Harga buku itu kamu, ya. Kalau di harga buku kan, Iya Bu. Harga di buku. input. Harga buku di input kan, bukan banyak buku kan? Oh iya. Maaf. Loh, kok balik ke atas sih? Di if-nya ini loh, setiap diulang, itu yang diulang-ulang apa? Harga buku. Harga bukunya di input kan? Berarti ini kan if-nya kan benar Bu. Loh, if-nya benar, tapi di dalamnya if-nya ini, nomor 5 ini, input apa? Input harga buku. Harga Kan? buku. Wait, dari tadi kok nggak nangkep-nangkep ya? Input kan? Mana ada kata input? Kamu kok nggak nulis input? Oh. Input, bukan INT, input. Fras, kamu kayaknya harus ikut matrikulasi ya? Iya Bu. Saya tanya, apakah kamu masuk terus? Week Masuk 1 Bu. sampai Masuk. 6? Hah? Masuk. Masuk. Tapi kok kayaknya kamu harus gini, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu harus langsung tanya. Ya, Nggak tapi kan boleh dibiarkan sampai week. Ini sudah pertemuan ke-7. Kenapa? Oke, terus lanjutannya. Gimana dengan yang kemarin-kemarin? Soal yang kemarin-kemarin, kamu pernah nggak membuat? Macet lagi ya dari ibunya. Iya. Ya, lanjutkan. Terus selain menginput harga buku, apalagi yang diulang? Ingat jawaban soal nomor 4 tadi. Jadi nomor 5 ini ada hubungannya sama nomor 4 tadi, exercise 4. Kalau tadi di exercise 4, itu kan apa yang ditampilkan itu ditambahin terus kan di dalamnya. Ini juga sama kan, tadi saya sudah jelaskan, totalnya ditambahin terus kan. Berarti harus punya variabel apa?
variabel log baru. Variabel buat menghitung total. Berarti input Harga bukunya di input, tapi totalnya harus dihitung kan? ya Bu. Berarti input buku. Enggak, berarti kamu harus buat variabel total. Berarti nomor 6. Bukan nomor 6, di atasnya if harus buat variabel total. Di atasnya if. Sebelumnya if. If itu nomor berapa? If nomor 4. Nah ya, sebelumnya if berarti nomor berapa? Nomor 3. Nah iya. Kursormu ada di mana? Loh, bukan input harga buku. Variabel total. Yang input harga buku sudah benar. Saya kan nanya kelanjutannya. Kamu harus membuat variabel total. Berarti yang pakai for itu ya Bu? Ini kan membuat algoritma toh. Iya Bu. Kalau membuat algoritma tidak ada perintah for kan? Berarti ada buku sama dengan harga. Perintah saya tadi itu cuma satu macam loh. Kamu harus membuat variabel namanya total. Gimana caranya membuat variabel namanya total? Oke, yang punya kesulitan seperti Fras silakan stop share. Saya akan pindahkan kamu ke breakout room. Silakan yang punya kesulitan seperti Fras. Sebelum saya tunjuk, tuliskan nama Anda. Mungkin saya boleh coba Bu, karena juga Bu. Ya, tuliskan yang punya kesulitan seperti Fras. Yang maksudnya kesulitannya ini kalau saya lihat bukan di materi loop ya. Ya, kalau saya lihat kesulitannya bukan di materi loop, tetapi di materi sejak awal. Yang punya kesulitan seperti Fras, silakan sebutkan namanya di chat. Nanti saya akan, kalau yang hanya loop, di sini aja. Ya. Tania, kamu bantu di breakout room ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ini saya stop share ya, Bu? Oh, tetap di-share aja. Cuma kan belum selesai nih. Oh. Step 5. Jadi total sama dengan 0 tadi itu variabel baru ya Bu?
untuk Ya, variabel buat menghitung total belanja. yang total yang di depan sama dengan. Hmm. Mungkin bisa lihat ini ya, apa yang di slide-nya algoritma yang bagiannya punyanya for itu seperti apa? Bentar, Bu. Algoritma. Jadi di halaman halaman 9. Kok kamu kayak bingung nutupnya? Oh, bentar, Bu. Saya agak lupa soalnya, Bu. Oh Bu, saya agak bingung. Kenapa? Kan itu kan kalau di logika kan itu kan semua pressbook 1, 2, 3 itu kan ditambah kan ya. Iya. Lalu kan itu kan maksudnya total book S3 di atas itu kan Enggak. Suaranya sangat kecil. Saya merasa algoritmanya nih nggak nyambung sama yang di PPT Maya gitu. Memang kan beda ya. Cuma yang di PPT itu bisa menunjukkan bahwa formulanya itu selalu ada if-nya ya. Terus kemudian ada I sama dengan I plus 1, ada butuh step berapa, dan ada end if. Ya. Itu kan itu bernilai kan Bu ya. Itu kan jumlah buku. Ya, ya. Loh, jumlah buku bukan I. I itu untuk range-nya itu 0, 1, 2, 3, 4 itu loh. Jumlah buku namanya di sini ya jumlah buku yang dibeli. Farel gini. Ya, Bu. Kan kamu display jumlah harga buku. Iya. Maksudnya apa ya jumlah harga buku? Bedanya apa sama total harga buku? Oh, bukan. Jumlah buku maksudnya, Bu. Jumlah buku. Yang diminta di soalnya apa? Display apa? Oh, bentar. Bukannya cuma total ya? Oh, iya. Terus, namanya itu kok nggak konsisten ya? Kamu di atas ini namanya apa? Ada nggak nama total harga buku itu? Bentar, Bu. Display, input. Oh. Yang di display harga bukunya.
Berarti Harga buku itu kan yang diinputkan orang itu kan. iya, Bu. Yang disuruh nampilkan apanya? Yang disuruh tampilkan total harga buku. Nah iya, kalau di program, di algoritmamu itu namanya apa? Nampilin I-nya ya, Bu. Bukan. Mungkin totalnya. Total aja. Iya. Total jumlah. Oh, Totalnya aja. gini Ya, aja berarti. Bu. namanya harus konsisten. Oh, iya. Kalau gini, I itu kan yang 0, 1, 2, 3. Jumlah buku itu yang 5 gitu ya, langsung ya. Iya. Harga buku itu yang 100.000, 50.000. Nggak mungkin itu kan yang ditampilkan. Total adalah keseluruhan totalnya. Nah, itu yang ditampilkan. Nah, menampilkan display total ini kan di luarnya if kan? Iya. Iya kan? Iya, If-nya tapi belum kamu tutup. Berarti tutup if. Tutupnya pakai apa, ayo? Ada yang ingat? Di slide-nya ada loh. And if. And if. Iya. Ya, Ini enggak perlu di itu kan, Bu, dikasih gini. nggak usah. Spasi. Nggak usah, ya? Justru pasangannya and if itu sama if-nya. Oh, oke. Sebenarnya kalau kemarin kita nggak pakai and if juga nggak apa-apa sih. Cuma karena di slide-nya hari ini ada and if-nya, ya kita ikutin aja. Contohnya. Jadi display totalnya itu setelah semua total dihitung ya, akan berbeda kalau display totalnya ini masuk ke if-nya. Jadi habis ngitung total, display total. Bedanya gimana? Berarti display total ini berkali-kali. Ada satu buku keluar 100.000, ada buku kedua jadi 150.000, ada buku ketiga jadi 300.000, ada buku keempat jadi, nah itu jadi berkali-kali. Tapi kalau di luar if, berarti kan dihitung dulu sampai selesai, baru muncul satu kali. Ya, tadi ada yang mau bertanya kelihatannya. Oke, Juven dulu. Oh ya. Gini loh, Bu. Itu yang di PPT itu kan ada price of book 1, price of book 2 gitu loh, Bu. Ya. Itu Maksudnya ingin ditampilkan kata-katanya itu. Itu ditampilkan atau enggak? Itu enggak ditampilkan atau gimana, Bu? Bisa ditampilkan. Nah, tapi kalau misalnya ditampilkan itu gimana, kan itu input harga bukunya cuman satu aja inputannya. Terus nanti input selanjutnya gimana? Berkaca di algoritma. Gini, itu kalau di algoritmanya mungkin bisa sih input harga buku, terus mungkin ditulis, maksudnya itu di Python-nya sih yang bisa kelihatan ya. Iya. Supaya kata-katanya persis seperti itu ya. Iya, berarti ini harga bukunya anggapannya dibikin, misal kalau jumlah bukunya ada 3, harga bukunya tetap sama gitu berarti ya? Nama variabelnya tetap sama. Harga buku. Kalau yang di algoritma? Di Python-nya juga secara variabel tetap sama, pakai harga buku. Cuma tampilan inputnya itu loh, yang di dalam kurung petiknya itu bisa kita atur supaya keluar 1, 2, 3. Itu kan total, itu kan jumlah bukunya kan yang bisa keluar 1, 2. Harga buku, katanya input harga buku kan? Oh. Jumlah bukunya itu cuma di input di awal. Jumlah buku cuma di input di awal. Jumlah buku di sini maksudnya seperti parameternya gitu ya, Bu? Input. Input, benar-benar input. Jadi untuk range-nya ya, maksudnya parameter range maksudnya ya. Kan itu kan kalau di PPT kan ada buku 1, harga buku 1, 2, 3 itu maksudnya kan. Iya. Jadi kan itu mau menambahkan ketiganya, makanya itu di awal itu 3 di input gitu maksud saya. Di Python-nya ya di input dulu, habis gitu di dalamnya ada range-nya. Loh, Bu, itu kan kalau yang di
PPT kan ada price of book 1, book 2 itu kan harganya beda-beda toh, Bu? Iya, makanya di input. Iya, terus itu kan kalau misalnya udah nginput sekali kan biasanya udah nggak bisa nginput lagi. Yang nginput kedua kalinya emang bisa buka lagi itu. Maksudnya kolom inputnya bisa dimasuki lagi. Bisa lah. Inputnya Bisa. di dalamnya font. Oh, soalnya nanti kebuka lagi gitu berarti. Iya. Auto looping. Kan di loop. Oh, jadi kalau misalnya input pakai yang loop gini, sesuai jumlah buku, harganya akan ngebuka terus ya inputnya? Iya. Oh, alah, oke. Nah, kalau kamu pakai satu variabel seperti ini, harga buku ya, nama variabelnya kan, terus diulang-ulang, Iya. maka input waktu pertama kali, harga bukunya misalnya diisi 100.000. Waktu input kedua kali diisi 50.000, 100.000-nya sudah hilang. Oh, jadi nanti itu kebuka lagi yang input harga bukunya? Iya. Walah, oke. Makasih, Bu. Karena itu totalnya harus dihitung di dalam sini ya, karena kalau yang kedua kan sudah hilang. Oke, kira-kira seperti ini algoritmanya. Sekarang kita ke Python-nya. Thank you, bisa stop share. Iya, makasih Bu. Nah, coba untuk Python kita akan bersama-sama buka ya. Oke, kita akan mengikuti flowchart-nya Farel tadi ya. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah input ya. Kita beri nama jumlah buku teks ya. Sama dengan input jumlah buku yang dibeli. Sekali lagi, saya mau membiasakan mulai sekarang semuanya selalu langsung diubah jadi integer ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga ya, Bu ya. Kan itu Ibu buat variabelnya panjang, lumayan panjang gitu jumlah buku teks gitu ya, Bu. Kan cuma mau buat yang di line kedua kan, mau buat supaya habis diinput itu bentuknya integer. Iya, maksudnya kepanjangan namanya. Teksnya mungkin bisa sesuaikan masing-masing gitu ya. Saya biasakan seperti ini supaya namanya antara yang integer sama yang stringnya sama. Sama, cuma ada perbedaan sedikit. Oke. Ya. Terus supaya kita belajar ngasih nama yang benar walaupun panjang. Ya. Oke, itu pertama kali di input. Terus langkah keduanya apa? Di algoritma tadi. Apa yang perlu disiapkan? Variabel apa saja? Ya. Nah, I sama dengan nolnya itu nggak usah. Kenapa? Itu nanti masuk ke for-nya kan? Oh. Ya. I itu kan masuk ke for ya. Jadi itu nggak usah. Yang satu lagi selain I apa? Yang nanti di range-nya itu ya, Bu? Total. Ya. Kan I-nya itu biasanya yang ada range-nya itu ya. Total sama dengan 0. Kalau mau lebih jelas, total harga sama dengan 0. Nah, sekarang untuk for-nya ya. Berarti kan for mau pakai apa? Mau pakai range? Range saja, Bu. Biar enak, Bu.
Nah, range-nya mau yang ada pendahuluannya atau enggak ada? Langsung range sebanyak jumlah buku, atau kalau range sebanyak jumlah buku itu berarti I-nya itu nilainya 0, misalnya jumlah bukunya 5 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Kita mau 0, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5? 1, 2, 3, 4, 5 sih. Maunya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau seperti itu berarti kita kasih begini. 1, koma, jumlah buku tambah 1 ya. Oh, mestinya nggak usah. Karena Apa? kalau cuma jumlah buku kan 5 ya. Kalau 0 ke anu kan 3, 4. Kenapa? enggak, itu buat di anunya apa namanya di yang print Ya, yang untuk inputnya. Tapi kan bisa plus satunya yang di inputnya. Iya, bisa jadi juga. tetap 0 ke anu. Bisa juga. Makanya ini terserah stylenya masing-masing. Nah, jadi kalau tadi startnya 1 dan ini tetap jumlah buku, itu nanti bukunya jadi cuma 4 yang di input. 1, 2, 3, 4. Karena waktu sampai ke 5, yang di belakang ini kan kondisi berhenti. Kondisi tidak diulang. Ya. Oh, jadi misalnya kita input 3, jumlah buku yang di dalam range ini bernilai 3, paling stopnya. Kenapa? Kalau kita input jumlah bukunya 5, kalau kita tadi nggak kasih 1 koma, itu benar. Karena 0, 1, 2, 3, 4, itu kan ada 5. Tapi angka depannya 0 mulainya. Tapi kalau kita beri 1 koma, kan jadi 1, 2, 3, 4. Yang kelima nggak diulang. Jadi kalau kita mulainya 1, ini harus ditambah 1. Nah, yang di dalam sini apa? Yang di dalam sini itu kan pertama harus input harga buku. Bu, kalau yang total harga sama dengan 0 itu bisa kalau pakai petik-petik enggak? Nolnya dipetik-petik gitu. Enggak, maksudnya nolnya itu dijadiin yang petik-petik itu loh, Bu. Ini maksudnya? Enggak pakai nol, yang petik aja. Kan ada yang tadinya tuh pakai yang petik-petik aja. Oh ya, yang tadi kan ada lihat tulisan itu sama maksudnya aja. Kayak gini. Iya. Gini, yang tadi itu petik karena kita kan lagi mau ngotak-ngatik string ya. Stringnya itu ditambahin string lain. Oh, jadi maka kalau string pakai kondisi kosongnya string itu adalah petik-petik ini ya. Oh, jadi kondisi kosong string pakai itu, kalau yang mulai kayak harga kan, gitu tetap 0 ya? Ya, kalau ini kan niatnya total itu ditambah-tambahin terus kan. Nah, kondisi kosongnya sesuatu yang ditambahin angka terus itu adalah 0 ya. Istilahnya itu apa ya? Identitas value ya. Iya. Nilai identitas. Kalau misalnya ada sesuatu yang nantinya akan dikali-kali terus, maka nilainya bukan 0 ya. Berapa ya? Sesuatu yang dikali-kali terus tetap ya 1 ya. 1. Ini berhubung karena total itu akan ditambah-tambah-tambah terus, maka 0. Nah, ini tadi maunya tampilannya gimana? Price. Nah, cari kata-katanya biar pas sama. Price of book 1. Oke. Ini ya, I ya. Kalau sudah di-input, tadi total harganya ditambah ya. Saya nggak tahu kalau Python, ya nanti aja nyobanya. Ditambah dengan
Nah, apa yang salah, apa yang kurang saya lakukan? Ada yang sadar nggak? Saya kurang melakukan sesuatu ini. Harusnya ngapain? Variabelnya sama. Integer. Iya, lupa diintegerkan ya. Ini biar cepat. Biasanya kalau keluar apa kita ngetik sedikit kan keluar ya pilihannya, tinggal di tab aja untuk memilih. Oke, nah yang bagian I sama dengan I plus 1 sama go to step nggak perlu ya kan, karena sudah pakai for. And if-nya juga nggak perlu. Terakhir adalah display. Yang di display adalah total harga. Bu, saya mau tanya. Ya, Kalau misalnya yang itu kan yang harga buku teks sama dengan input price of book plus I. Nah, ini kan I-nya kebetulan yang 1 sampai 5. Kalau misalnya I-nya dibuat 0 sampai 4 gimana? oke. Kalau dibuat 0 sampai 4, Mungkin bisa di bawahnya nanti. I plus 1 berarti. Kayak ada perbandingan. ya, tapi hati-hati, I plus 1-nya harus dikurung ya. Oke. Karena kalau nggak dikurung, keluarnya apa kira-kira? Price of book 01 gitu. Iya. Oke. Ya, makasih, Bu. Jadi makanya terserah tadi kepinginnya apa, tapi biasanya untuk readability atau supaya mudah dibaca, saya sih prefer seperti ini. Jadi itu lebih apa ya, lebih memudahkan orang mengerti apa yang dimaksud. Ya, seperti ini. Jadi tidak sepanjang itu ya. Oke, adakah pertanyaan sampai di sini? Bu, yang itu kita bisa masukin angkanya kah, Bu, yang di total harga plus buku, harga bukunya itu? Gimana? Harga buku input. Emang Enggak, input kan? bukan, maksud saya itu bisa masukin angkanya kah? Yang total harga buku itu diganti sama angkanya, Bu. Maksudnya angka gimana ya? Di-running mungkin, di-running. Ya itulah maksudnya. Mungkin dicoba dijalankan, Bu. Kalau dijalankan yang di input kan harganya, bukan totalnya. Oh. Tidak aja ya. Bentar. Oh, kayaknya harus pakai koma ini ya. Itu kan string ya awalnya Bu ya. Errornya itu. Bentar. Nah, mau kita ubah.
Oh, nggak boleh malah ya, mestinya kalau pakai koma. Karena ini input ya. Harusnya string. Bentar ya, saya coba ulang. Must be string, not integer. Saya coba menulis begini ya. Kelihatannya nggak boleh langsung dijumlah. Ya, jadi yang tadi itu string saya tambah i itu kan 1, 2, 3. Nah, asumsi saya tadi itu string kalau ditambah integer langsung jadi string. Ada bahasa pemrograman yang gitu soalnya. Saya agak tercampur. Tapi kalau di Python ternyata nggak boleh, dia nggak otomatis jadi string. Jadi harus diubah dulu pakai str ya. Baru bisa ditambahkan. Kalau str i plus 1 gitu hasilnya jadi gimana? str i plus 1. Ya, i plus 1-nya dihitung dulu. Oh, dihitung dulu baru anu ya. Ya, baru soalnya khawatirnya apa namanya jadinya apa price of book 0 plus 1. Enggak ya? Enggak sih. Oke, buku yang kedua 50.000. Buku yang ketiga 10.000. Ya, 220.000. Kalau yang pakai koma itu bisa komanya dengan angka. Tapi kalau di plus itu kan operasi ya. Operasi penjumlahan ya. Kalau operasi penjumlahan kiri dan kanan harus sama jenisnya. Dan karena ini input bukan print, saya tadi pakai koma ditolak ya, karena nggak boleh kalau input. Kalau print boleh pakai koma. Nah, ini yang tadi nanya untuk total di input itu, total diisi angka itu maksudnya gimana? Saya masih tidak nangkap. Enggak, yang default-nya itu Bu. Maksud saya itu yang default-nya itu yang bawahnya itu total harganya itu bisa nggak kita masukin angkanya Bu? Yang total harga plus harga buku itu. Maksud saya itu Bu, yang for in-nya. Apa kamu bisa share screen untuk menunjukkan maksudmu maunya gimana? Diisi angka itu maksudnya kayak gimana? Saya enggak tangkap. Coba Bu, yang dari atas Bu, coba saya mau lihat gimana ininya. Ya, ini sudah paling atas. Maksudnya diisi angka itu apa? Input atau diganti? Enggak, yang total harganya itu diganti sama angka atau gimana Bu? Yang total harga sama dengan total harga plus harga buku itu diganti sama angka atau gimana Bu? Yang total harga itu yang sama dengan. Ya, saya tahu baris itu, tapi saya enggak ngerti maksudmu diganti sama angka itu apa maksudnya. Atau mungkin ada yang lain mungkin nangkep maksudnya bisa jelaskan ke saya. Saya tahu sih yang ditanyakan tuh baris ini, cuma saya enggak nangkep maksudmu diganti angka itu apa ya? Apakah maksudnya diganti begini? Masa begini maksudmu? Enggak kan? Halo? Jadi while itu seperti loops, tetapi
loops-nya ini perbedaannya dengan for adalah di while tidak ada range khusus, karena while itu bisa dipakai seperti for, bisa juga beda. Ya, jadi kalau while itu intinya adalah kondisi mengulangnya itu disebutkan. Selama kondisi ini tercapai, maka akan diulang-ulang. Nah, kondisi mengulangnya itu seperti kembalikannya kondisi exit yang ada di for, ya. Kalau di for tadi itu range-nya misalnya 5. Exit-nya itu kalau I-nya sama dengan 5. Maka kalau di while itu kebalikannya. Sama dengan 5 itu kebalikannya apa ya? Kurang dari 5. Misalnya seperti itu. Maka kalau kondisi while ini tercapai, true, maka semua yang ada di dalamnya while ini diulang. Nah, apakah bisa for itu diganti pakai while? Bisa, yaitu tadi, while I lebih kecil 5. Nah, kan jadi mirip ya. Cuma, tidak otomatis data I-nya itu bertambah sendiri. Kalau di for tadi otomatis bertambah. Kalau di while tidak otomatis bertambah. Kita harus nambahkan sendiri. Nah, kalau pakai while, jadinya algoritma yang tadi itu sangat mirip dengan while. Jadi kalau di algoritma yang tadi kita buat itu ada I sama dengan I plus 1. Nah, itu kalau di while, kalau cara kerjanya mau seperti for, ya ditambahkan seperti ini. Tapi sebenarnya kalau untuk peruntukan, while itu memang dengan for berbeda. For itu untuk sesuatu yang jelas langkahnya ya. Lompatnya itu urut dari 1 sampai 10 misalnya. Terus lompatnya satu-satu, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Atau lompatnya 3-3, 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Jadi for itu memang untuk sesuatu yang jelas gitu ya, lompatnya berapa, beraturan. While itu untuk sesuatu yang tidak sejelas itu biasanya. Jadi misalnya ya, selama tabungan saya tidak mencukupi, maka saya akan kerja terus. Nah, itu berapa kali harus diulang kerjanya? Itu nggak bisa dihitung berapa kalinya ya. Misalnya, selama tabungan saya tidak mencukupi untuk beli laptop, maka saya akan bekerja. Terus berapa kali? Berapa bulan kamu harus kerja? Nggak bisa dihitung. Kalau pakai for, nggak bisa. For berapa sampai berapa? Karena tergantung banyak hal. Tergantung gaji saya bulan ini berapa, atau penghasilan saya bulan ini berapa, harga laptopnya berapa. Jadi selama apa ya? Selama harganya lebih besar dari tabungan saya. Nah, jadi pemakaian while dan for itu seharusnya beda, tetapi yang bisa dibuat pakai for itu biasanya dengan while bisa juga. Yang bisa dibuat pakai while kadang-kadang tidak bisa dibuat pakai for. Ya, jadi yang bisa dibuat pakai for biasanya bisa pakai while. Yang bisa pakai while belum tentu bisa pakai for. Nah, yang paling penting gitu ya. Yang paling penting, while ini, kalau for itu biasanya jarang terjadi infinite loop. Ya. Infinite loop itu berarti loop yang nggak berhenti-berhenti. Nggak berhenti-berhenti itu gimana? Berarti setiap kali tanya, apakah ini? Jawabannya iya. Iya, terus nggak pernah tidak. Sehingga muter-muter terus. Infinite loop itu bisa menghabiskan resource. Jadi bisa akhirnya lama-lama memorinya habis sehingga hang gitu ya. Nah, untuk menghindari infinite loop itu, pastikan bahwa kalau di while kita itu, satu kali pernah terjadi apa yang kita tanyakan di while ini, bisa tidak tercapai ya.
Jadi exit condition-nya adalah yang kebalikannya while ini. Jadi kalau pertanyaannya, current number lebih kecil sama dengan 5. Kita harus memastikan current number sekarang kan 1, ya kan? Mungkin nggak 1 ini nggak memenuhi ini. Kalau 1 masih memenuhi kan? Nah, apakah ada cara supaya lama-lama current number ini 6 gitu ya, supaya tidak memenuhi? Oh, bisa. Karena apa? Di bawah ini kita kasih tambah 1. 1 tambah 1 kan 2, terus 3, terus 4, terus 5, terus 6. Yang buruk itu misalnya begini, yang di bawah ini bukan dikasih tambah 1, tapi kurang 1. Coba kamu hitung, 1 dikurang 1, 0. Kurang 1 lagi, min 1. Kurang 1 lagi, min 2, min 3. Semuanya itu kalau dimasukkan, apakah lebih kecil dari 5? Iya. Jadi tidak akan pernah, kalau ini soalnya itu min 1 gitu ya, tulisannya di sini, tidak akan pernah mencapai yang kebalikannya yang ditulis di sini. Nah, kalau ini min 1, dia akan jadi infinite loop. Itu harus kita hindari. Jadi variabel yang ada di sini, pastikan di dalamnya while itu sempat berubah ya. Intinya seperti itu. Jadi yang ada di sini harus dirubah. Nah, tadi saya sebutkan, kita bisa kok mengganti yang ada di for dengan while. Saya akan coba buka collab lagi. Saya ganti aja. Jadi kalau tadi kita punya menampilkan 5 bintang ya. Saya sudah buat semuanya sih. Ya. Boleh. Misalnya seperti ini. Oh iya, always ya. Nah, misalnya seperti ini kalau mau diubah menjadi while, ya, for-nya tidak saya hapus dulu supaya kelihatan bedanya. Tinggal saya tulis while, kebalikannya 5 ini, berarti while I lebih kecil 5. Terus perintahnya tetap sama. Cuma I-nya harus diberi nilai pertama kali berapa? Kalau mirip seperti for ini, startnya dari berapa? 0 kan? 0. Terus karena kalau di while itu tidak ada penjumlahan otomatis, maka harus diberi I sama dengan I tambah 1. Nah, jadi ini 2 perintah yang sama sih. Bu, itu enggak lebih kecil sama dengan 5 ya? Lebih kecil. Lebih kecil saja. Karena kalau yang di for itu kan 5-nya juga nggak ikut. Oh, iya, iya. Ya, ini kondisi stop. Ini kondisi kebalikannya stop. Ya, ini komen yang keluar. Ya, jadi ini kalau while tadi ya. Untuk semua for bisa dibuat seperti ini. Bahkan termasuk juga
yang tadi kita buat. Jadi collab kita yang sebelumnya. Ya, seperti ini. Ini pun bisa dijadikan while. Tulisannya gimana? While apa? While i kurang dari sama dengan jumlah buku. Kurang dari sama dengan jumlah buku. Dengan I sama dengan catatan 1. I-nya dimulai dari 1 ya. Nah, jadi kalau misalnya ini mau diganti while, tinggal nanti ditambah I-nya sama dengan I plus 1. Hanya seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya sangat mirip dengan algoritma. Jadi, algoritma dan flowchart itu sebenarnya untuk ini ya, untuk membuat cara berpikir kita itu terstruktur. Oke. Oke. Nah, sekali lagi saya mau tanyakan siapa yang tidak jelas dari pertemuan awal hingga sekarang. Saya stop share dulu.